Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita membahas materi matematika ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Materi pertama ini kita membahas luas permukaan bangun ruang. Bangun ruang pertama yang akan kita bahas adalah prisma, ya. Nah, prisma itu adalah sebuah bangun ruang yang memiliki ciri-ciri antara lain bagian alas dan atap itu bentuknya sama dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi panjang. Nah, itu ciri umum dari prisma. Nah, ini contoh di gambar ini adalah prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena bentuk alasnya itu segitiga. Ya, untuk penjelasan tentang jenis-jenis prisma bisa dibaca langsung di buku ya. Nah, pada video ini kita akan membahas atau belajar tentang cara menghitung luas permukaan prisma. Ya. Nah, luas permukaan prisma sendiri rumusnya itu LP sama dengan ya 2 kali LA ditambah KA kali TP ya. Oke. Nah, LA itu luas permukaan ya. Luas permukaan. Terus KA itu keliling alas. Terus TP itu tinggi prisma. Nah, di sini kita sudah ada contoh ya, contoh prisma segitiga. Ya, nah ini saya akan coba menguraikan mana sih LA, mana KA, dan mana TP. Nah, ini KA itu luas permukaan alas ya, luas permukaan alas. Ya. Sorry, ini bukan luas permukaan tapi luas alas. Ya, biar nggak recok. Ya, luas alas. Nah, kalau LP baru luas permukaan. Nah, jadi luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, misalnya kayak gini berarti kita pertama harus cari LA nya dulu, luas alas. Nah, berhubung LA nya ini segitiga berarti ya alasnya segitiga, berarti kita menggunakan rumus segitiga. Berarti luas alasnya itu ya, luas alas menggunakan rumus luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, berarti di sini setengah kali alasnya 4 dikali tingginya 3. Bisa kita coret di sini ya. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Ya, 1 kali 2 2, 2 kali 3 6. Berarti luas alas adalah 6 cm. Berarti udah ketahuan ya. Nah, selanjutnya itu kita cari KA nya nih anak-anak. Ya, kita cari KA. Nah, ini Pak Sugeng bikin kotak dulu ya, biar jadi di headline gitu ya. Nah,
kita cari KA. Gimana cara cari KA? Nah ini kalau segitiga berarti KA nya itu pakai keliling segitiga ya. Keliling segitiga itu A tambah B tambah C. Nah kalau kita umpamakan A itu adalah sisi tegaknya A di sini ya, terus B nya di sini, berarti C. Nah, A nya sudah diketahui 3, B nya sudah diketahui 4, C nya belum, berarti kita harus cari C nya dulu nih. Kita cari C nya ya. Cara cari C gimana? Menggunakan rumus Pitagoras ya, Pitagoras ya. Untuk mendalami rumus Pitagoras nanti ada sesi lainnya ya. Nah rumus Pitagoras itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. A kuadrat A nya berapa? 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ya, berarti 3 pangkat 2 9 ditambah 4 pangkat 2 16 ya, sama dengan 25. Nah ini baru C kuadrat. Udah selesai? Belum ya, belum selesai. Nah cara cari C adalah C sama dengan ya akar kuadrat dari 25, berarti C sama dengan 5 cm. Nah untuk supaya kita tahu ya, kita tahu 5 cm dari mana ya, kita hafalin dulu ya perkalian kembar. Maksudnya perkalian kembar itu misalnya 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3 gitu. Nah, jadi pangkat 2 itu perkalian kembar. Nah selanjutnya baru kita bisa cari KA. KA sudah ketemu belum? Belum ya. Ini baru C ya. Ini baru C. Berarti kalau kita cari KA ya, kita cari KA, kita masukkan angka-angka KA. KA sama dengan A nya itu 3 ditambah 4 ditambah 5, berarti KA sama dengan 12 cm. Nah itu ya, KA sama dengan 12 cm. Nah baru kita bisa masukkan rumus luas permukaan sama dengan 2 kali LA tambah KA kali TP ya. Nah ya, berarti 2 dikali LA nya berapa? LA nya 6 ya, ditambah KA nya berapa tadi? KA nya 12 dikali 10. 10 nya mana Pak? Ini 10 nya nih ya, 10 yang ini. Nah berarti kita langsung nih, 2 kali 6 sama dengan 12 ditambah berapa? 120 sama dengan berapa? 132 cm persegi. Nah inilah luas permukaan. Nah ini contoh pengerjaan luas permukaan segitiga anak-anak. Nah lanjut ke contoh soal selanjutnya. Nah lanjut kita ke contoh soal selanjutnya ya. Kita contoh soal selanjutnya itu, ini lihat gambarnya ya. Gambar ini berarti ini kalau kalian gambar ini bukan persegi ya, walaupun hampir mirip kayak persegi, ini namanya belah ketupat ya, belah ketupat. Oke, satu tips lagi dalam menghitung luas permukaan itu, kalian harus tahu rumus bangun datarnya ya. Jadi setidaknya kalian hafal tuh rumus bangun datar itu ada segitiga ya, terus persegi panjang, terus bangun belah ketupat trapesium. Nah itu kalian hafal tuh ya, hafal. Lingkaran, jangan lupa lingkaran. Nah itu kalian hafalin. Jadi ketika ada soal-soal kayak gini, rumus bangun datarnya itu sudah paten di kepala. Nah oke. Nah berarti kita langsung pengerjaan ya anak-anak. Langsung pengerjaan. Langsung geser dulu dikit nih. Oke. Nah, ya langsung pengerjaan kita. Nah kalau seperti ini ya,
Tunggu fokus dulu sebentar, Mak. Kalau seperti ini kita harus tahu dulu nih ya, rumus si belah ketupat. Tapi sebelum rumus belah ketupat, kita tulis dulu nih biar nggak kelupaan. LB sama dengan 2 kali LA ya, ditambah KA kali PP ya. Jadi lala KTP ya, jadi lala KTP. Rumus luas permukaan tuh lala KTP ya, kamu ulang-ulang aja itu nanti kamu apa. Nah, untuk mengetahui, untuk menghitung LA kita harus cari tahu dulu alasnya. Alasnya kebetulan di sini berbentuk belah ketupat. Nah, rumus luas belah ketupat ya, pasung tapi tetap tulisnya LA ya. Nah, belah ketupat di sini setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 ya. Diagonal 1 nih yang ini ya, seperti ini, yang panjangnya 8 dan diagonal 2 yang panjangnya 6. Nah, selanjutnya ya berarti kita tinggal masukin ya, setengah dikali diagonal 1 nya 8 dikali 6 sama dengan ini, kita coret ya, 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4, 1 kali 4 4 kali 6 24 ya cm persegi. Nah, ini LA alias luas si belah ketupat. Nah, lanjut ya, selanjutnya berarti kita cari apa? Kita cari si KA ini, kita cari KA. Nah, cara cari KA kita harus ya, sebenarnya simpel aja ya, rumus keliling itu ya, setiap sisi tambah sisi selanjutnya, tambah sisi selanjutnya, tambah sisi selanjutnya. Nah gitu. Tapi kita harus tahu nih, ini berapa, ini berapa, ini berapa ya. Nah, kita cari KA. Gimana cara mencari KA ya? Nah, lihat nih ya, simulasinya begini. Di sini ada, ini kalau kita perhatiin ya, coba saya asir. Ini bentuk dasarnya dari keempat bagian ini, bentuknya ini segitiga, 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 segitiga. Nah, ini sisi miringnya anak-anak, ini sisi miring nih, dari sini ke sini tuh sisi miring. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari tengah ke sini berapa? Nah, berarti tinggal 8 dibagi 2, 8 dibagi 2 berapa? 4. Berarti dari sini ke sini, dari tengah ke samping itu 4. Nah, selanjutnya nih ya, dari bawah ke atas itu 6, tapi kalau dari tengah ke atas berapa? Dari tengah ke atas berarti di sini berarti 3. Nah, gitu ya. Jadi di sini 3, di sini 4. Nah, berarti kita cari sisi miringnya nih. Sisi miringnya berapa? Ya. Nah, setiap sisi miring ini anak-anak ya, itu sama semua tuh ya. Baik yang sisi bagian ini, sisi bagian ini sama semua nih. Ya, karena ukurannya panjangnya sama. Belah ketupat itu setiap sisinya, sisi diagonalnya itu sama ya, kecuali layang-layang, nah beda. Nah, berarti kita cari aja dulu nih ya, pakai menggunakan apa? Menggunakan Pythagoras juga. Kita tulis dulu KA sama dengan ya, A tambah B tambah C tambah D. Nah, ya. Nah, tapi kita carinya menggunakan rumus si Pythagoras. Ibarat kata ini A ya, A B C D. Nah, berarti kita cari A ya. Berarti kita pakai C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini misalnya ini adalah A kuadrat. A kuadratnya adalah 3 kuadrat tambah B kuadrat itu 4 kuadrat ya. Berarti ditambah 3 kuadrat itu sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, sama dengan 25 ya, C kuadrat ya, C kuadrat. Nah, belum selesai, kayak tadi ingat, berarti C sama dengan akar kuadrat dari 25 ya, berarti C sama dengan 5 cm. Nah, karena
di sini sudah ketahuan 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, berarti ya kita bisa masukkan ya datang ya, KA sama dengan 5 cm tambah 5 cm tambah 5 cm tambah 5 cm sama dengan berapa? Sama dengan 20 cm. Nah baru kita bisa masukkan tuh ya, karena KA nya sudah ketahuan, berarti kita bisa masukkan si rumus luas permukaan ya. Kita bisa masukkan rumus luas permukaan LP sama dengan ya 2LA lala ya, lala tambah KTP ya. Berarti 2 dikali lanya berapa? Lanya itu 24, lanya 24 ditambah KA nya berapa tadi? 20 tambah dikali 10 ya, sama dengan berapa nih? 24 dikali 2 sama dengan 48 ditambah 20 dikali berapa? Dikali 10 sama dengan 200, sama dengan ya 248 cm persegi. Nah itu adalah contoh ya, kita menyelesaikan luas permukaan prisma belah ketupat.